Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasmia Putri dari kelas E jurusan S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian farmasi di rumah sakit. Jadi, pengendalian farmasi rumah sakit merupakan proses yang sangat vital dalam rumah sakit. Ini juga memastikan ketersediaan obat yang aman, efektif, dan efisien untuk pasien. Nah, definisi pengendalian farmasi adalah proses sistematis untuk memastikan obat yang tepat diberikan kepada pasien yang tepat, pada dosis yang tepat, dengan cara yang tepat, dan juga waktu yang tepat. Tujuan utama dari pengendalian farmasi adalah untuk meningkatkan keselamatan pasien, memastikan efektivitas pengobatan, dan juga meminimalkan pemborosan serta kerugian. Kemudian ada proses pengendalian farmasi di mana ada 4, yaitu perencanaan dan pengadaan obat, penerimaan, penyimpanan, dan distribusi obat, pencatatan dan pelaporan, kemudian ada evaluasi dan monitoring. Nah, yang pertama itu perencanaan dan pengadaan obat. Di antaranya yaitu ada perencanaan kebutuhan, yaitu menilai kebutuhan obat berdasarkan jumlah pasien, jenis penyakit, dan tren penggunaan. Kemudian ada seleksi obat, contohnya yaitu memilih obat yang aman, efektif, dan terjangkau, mempertimbangkan standar terapi. Kemudian yang ketiga ada pengadaan obat, yaitu contohnya membeli obat dari pemasok yang terakreditasi dan memiliki kualitas yang terjamin. Kemudian proses yang kedua itu ada penerimaan, penyimpanan, dan distribusi obat, di mana penerimaan merupakan penerima obat dari pemasok, memverifikasi identitas dan tanggal kadaluarsa. Kemudian penyimpanan ini menyimpan obat dalam kondisi yang terkontrol, menjaga suhu dan kelembapan. Kemudian distribusi itu mengirim obat ke unit perawatan pasien dengan sistem yang aman dan efisien. Kemudian ada proses yang ketiga yaitu pencatatan dan pelaporan, di mana terdapat dokumen, catatan penggunaan obat, stok, dan laporan keuangan. Kemudian ada data penggunaan obat pasien, stok, dan pemborosan. Kemudian yang terakhir itu ada informasi, di mana informasi yang dapat diakses oleh pihak terkait seperti dokter dan apoteker. Kemudian proses yang terakhir yaitu evaluasi dan monitoring, di mana evaluasi yaitu menganalisis data penggunaan obat untuk mengidentifikasi potensi resiko dan efisiensi. Kemudian monitoring yaitu memantau stok obat, efektivitas terapi, dan dampak penggunaan obat. Dan ada penyesuaian yaitu menyesuaikan proses pengendalian farmasi berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring. Kemudian ada manfaat dari proses pengendalian obat, yaitu tujuan sistem pengendalian persediaan obat adalah menciptakan keseimbangan antara persediaan dan permintaan. Selain ini, sistem pengendalian obat juga mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama yaitu melindungi dari kerugian, di mana persediaan dapat melindungi dari berbagai fluktuasi dari permintaan dan penawaran. Kemudian manfaat yang kedua yaitu meminimalkan waktu tunggu untuk memperoleh obat, di mana sistem persediaan obat dapat meningkatkan ketersediaan obat secara optimal sehingga pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi transportasi. Jika tidak dapat sistem persediaan, maka akan terjadi pemesanan obat secara berulang-ulang sehingga biaya transportasi meningkat. Kemudian ada manfaat yang terakhir yaitu untuk mengantisipasi fluktuasi musiman, di mana fluktuasi akan permintaan sulit untuk diprediksi. Sistem persediaan akan mengantisipasi kenaikan permintaan yang tidak menentu. Kemudian ada masalah pengendalian persediaan, di mana masalah klasik dari pengendalian persediaan adalah bagaimana cara menyeimbangkan antara pengaturan persediaan dengan biaya-biaya yang ditimbulkan. Kemudian ada pertimbangan pengendalian sediaan. Dalam mengambil keputusan tentang persediaan, baik jumlah maupun waktu pemesanannya harus memperhatikan dan mempertimbangkan biaya-biaya variabel seperti berikut. Yang pertama ada biaya penyeimbangan, holding cost atau carrying cost, di mana biaya variabel yang berhubungan langsung dengan jumlah persediaan antara lain yaitu biaya fasilitas penyimpanan, biaya modal, biaya resiko kerusakan,
biaya keuangan, dan biaya pajak persediaan. Kemudian biaya yang kedua yaitu biaya pemesanan atau order cost, di mana setiap kali suatu bahan atau obat dipesan akan menanggung biaya pemesanan. Contohnya itu biaya telepon, biaya pemrosesan, biaya upaya pengepekan dan penimbangan, serta biaya pemeriksaan, penerimaan, dan biaya pengiriman ke gudang. Kemudian yang ketiga ada biaya penyiapan, di mana biaya harus ditanggung oleh pabrik dalam memproduksi suatu komponen apabila bahan-bahan tersebut tidak dibeli tetapi diproduksi sendiri, seperti biaya-biaya mesin tidak terpakai, persiapan tenaga kerja langsung, penjadwalan, dan ekspedisi. Kemudian biaya yang keempat yaitu biaya kehabisan atau kekurangan bahan, di mana biaya ini sering terjadi apabila persediaan tidak mencukupi terhadap permintaan atas bahan tersebut, seperti adanya biaya karena pemesanan khusus, biaya kegiatan administrasi, kehilangan pelanggan, dan juga lain-lain. Kemudian ada model-model pengendalian persediaan, di mana terdapat dua model dasar dalam pengendalian, yaitu ada sistem periodik, yaitu sistem ini dikenal juga dengan nama sistem interval pasti atau phased interval system, di mana sistem T atau waktu atau juga sistem EOI atau Economic Order Interval, di mana pengendalian persediaan didasarkan pada waktu interval pemesanan. Kemudian yang kedua yaitu sistem perpetual atau disebut juga sebagai sistem kuantitas pasti. Sistem kuantitas atau economic order quantity. Level interventory untuk masing-masing item barang dilakukan secara kontinu pada saat stok turun di bawahkan level reorder yang telah direncanakan, maka pemesanan dimulai. Sistem pengendalian persediaan atau metode ABC Always Better Control. Salah satu pengendalian persediaan adalah dengan metode ABC atau analisis Pareto, di mana analisis ABC ini menekankan kepada persediaan yang mempunyai nilai penggunaan yang relatif tinggi atau mahal. Sistem analisis ABC ini berguna dalam sistem pengolahan obat, yaitu dapat menimbulkan frekuensi pemesanan dan menentukan prioritas pemesanan berdasarkan nilai tahu harga obat. Pengendalian persediaan obat atau analisis VIN, yaitu kategori obat-obat dalam sistem VIN, yaitu di mana V adalah vital, obat-obat yang termaksud dalam potensial life-saving drug mempunyai efek withdrawal secara signifikan atau sangat penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan dasar. Kemudian A atau esensial adalah obat-obat yang efektif untuk mengurangi kesakitan, namun demikian sangat signifikan untuk bermacam-macam obat terapi tidak vital untuk penyediaan sistem kesehatan dasar. Kemudian ada N yaitu non-esensial, di mana obat-obat yang digunakan untuk penyakit minor atau penyakit tertentu yang efikasinya masih diragukan, termasuk terhitung mempunyai biaya yang tinggi untuk memperoleh keuntungan terapeutik. Kemudian langkah-langkah dari menentukan VIN yaitu menyusun kriteria menentukan VIN, menyediakan data pola penyakit, dan juga merujuk pada pedoman pengobatan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.